Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid harus puas dengan raihan 1 poin usai memetik hasil imbang 0-0 di markas Osasuna El Sadar Minggu 10 Januari 2021. Bermain di tengah hujan salju, sebenarnya Los Blancos menguasai permainan dengan ball possession sebesar 71%. Meski mendominasi aliran bola, skuad asuhan Zinedine Zidane mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan Osasuna. Madrid bahkan nyaris kebobolan melalui sundulan Ruben Garcia pada menit ke-26. Namun kans tersebut bisa dipatahkan oleh kiper Thibaut Courtois. Madrid baru bisa menciptakan peluang emas pada menit ke-31 lewat tembakan Luka Modric yang ditepis kiper Sergio Herrera. Upaya Ferland Mendy pada menit ke-43 juga gagal berbuah gol karena sepakan mendatangnya hanya melebar tipis di sisi gawang. Alhasil skor kacamata pun menutup babak pertama. Madrid dan Osasuna melanjutkan upaya untuk memecahkan kebuntuan selepas turun minum. Namun tak ada satupun usaha dari kedua tim yang mampu membuahkan gol. Bek sayap kanan Madrid Lucas Vazquez mencoba peruntungan pada menit ke-47 melalui tembakan ke tiang jauh. Namun kans tersebut dibuyarkan oleh kiper Sergio Herrera dengan penyelamatan menggunakan satu tangan. 2 menit berselang, Marco Asensio melakukan percobaan dari luar kotak penalti yang lagi-lagi digagalkan oleh penjaga gawang Osasuna. Madrid kembali gigit jari setelah gol Karim Benzema pada menit ke-60 dianulir. Wasit Cesar Soto menggugurkan gol itu karena menganggap Karim Benzema berada dalam posisi offside sebelum mencoploskan bola ke gawang. Lagi-lagi pada menit ke-88 gol Benzema dibatalkan karena alasan serupa. Skor 0-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda akhir pertandingan. Gagal menang di kandang Osasuna, Real Madrid pun melewatkan kesempatan untuk mengambil alih pimpinan klasemen. Mereka tertahan di peringkat kedua dengan 37 poin, tertinggal 1 angka dari Atletico Madrid selaku pemuncak tabel. Atletico sendiri masih punya tabungan 3 pertandingan. Sementara itu Osasuna menghuni tangga ke-19 atau 1 strip di atas Huesca selaku juru kunci. Loyalitas mungkin adalah kata yang hampir pudar pada era sepak bola modern saat ini. Pasalnya sebagian besar pemain sekarang terlihat lebih sering pindah-pindah klub. Kondisi itu juga terjadi di Real Madrid. Ada banyak pemain yang datang dan pergi di klub raksasa La Liga tersebut. Real Madrid dikenal punya prestasi mentereng dalam dunia sepak bola. Karena itulah ada banyak pemain yang ingin datang ke Santiago Bernabeu. Los Blancos juga sering menjual pemain terbaiknya di bursa transfer. Tidak mengherankan kalau banyak pemain yang tidak bisa bertahan lama di sana. Namun masih ada pemain Real Madrid yang sanggup bertahan dalam jangka waktu yang lama di skuad saat ini. Siapa saja mereka? Luka Modric. Luka Modric masih menjadi pilihan di Real Madrid meski usianya sudah tidak muda lagi. Gelandang asal Kroasia itu sekarang sudah memasuki usia 35 tahun. Modric bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2012 dari Tottenham Hotspur. Dengan demikian, Modric sudah berada di Santiago Bernabeu selama 8 tahun, 4 bulan dan 12 hari. Modric meraih kesuksesan besar bersama Los Blancos. Dia sudah meraih total 16 gelar bergengsi termasuk Liga Spanyol dan 4 gelar Liga Champions. Rafael Varane memulai karir profesionalnya bersama klub Prancis Lens. Bek asal Prancis itu kemudian hijrah ke Real Madrid pada tahun 2011. Varane kemudian menjelma menjadi salah satu bek terbaik di Eropa bersama Los Blancos. Pemain 27 tahun itu sudah bermain untuk klub selama 9 tahun, 6 bulan dan 7 hari. Selama 9 tahun pengabdiannya di Madrid, Varane sudah tampil sebanyak 341 kali dan mencetak 15 gol. Sang pemain juga telah berhasil memenangkan 3 gelar La Liga dan 4 gelar Liga Champions. Karim Benzema merupakan andalan lini depan Real Madrid. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Benzema bermain untuk klub Prancis Lyon. Benzema sudah mencetak banyak gol untuk Los Blancos. Bomber berusia 33 tahun itu tercatat sudah melesatkan 261 gol dari 533 penampilan. Benzema menjadi salah satu pemain yang cukup setia di Santiago Bernabeu. Ia sudah mengabdi untuk Los Blancos selama 11 tahun, 5 bulan dan 30 hari setelah didatangkan ke klub pada 2009. Marcelo didatangkan Real Madrid dari Fluminense dengan mahar 6,5 juta euro pada 1 Januari 2007. Dengan harga yang cukup murah, Real Madrid mendapatkan seorang bek sayap berbakat yang memiliki loyalitas tinggi. Tercatat bek sayap asal Brazil ini membela Los Blancos selama 14 tahun dan 7 hari. Selama itu Marcelo menjadi salah satu pemain andalan Real Madrid yang sudah menyumbangkan banyak gelar.
Lewat torehan itu, tentunya banyak klub-klub top Eropa yang berminat dengan jasanya. Namun pemain yang memiliki rambut kribo tersebut tidak pernah meninggalkan Santiago Bernabeu. Sergio Ramos. Sergio Ramos adalah salah satu ikon bagi klub raksasa La Liga Real Madrid. Bukan tanpa alasan, mengingat dirinya sudah mengabdi ke pabrik Santiago Bernabeu cukup lama. Ramos sudah berada di klub selama 15 tahun, 4 bulan dan 8 hari setelah didatangkan dari Sevilla pada 2005. Loyalitas yang tinggi bersama Real Madrid membuat para penggemar mengagung-agungkan bek asal Spanyol tersebut. Walaupun berposisi sebagai bek tengah, tetapi Ramos merupakan pemain yang cukup subur. Ramos sampai sejauh ini sudah mencetak 100 gol dari 666 penampilan untuk Los Blancos. Keinginan Takefusa Kubo meninggalkan Villarreal dikabulkan oleh Real Madrid yang memutuskan masa peminjamannya dan kemudian dikirim ke Getafe dengan status yang sama. Gelandang berbakat berusia 19 tahun itu memang sudah keluar dari Santiago Bernabeu pada awal musim 2020-2021 dengan maksud menimba pengalaman sebagai pemain pinjaman satu musim penuh di Villarreal. Musim sebelumnya Kubo juga dikirim Real Madrid ke Mallorca dengan status pinjaman. Dengan Madrid mengharapkan sang penggawa internasional Jepang bisa mendapatkan menit bermain reguler setelah pindah ke Eropa. Masa pinjaman di Mallorca berjalan positif dengan mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Namun segalanya tak berlanjut mulus di Villarreal. Kubo sejauh ini gagal mendapatkan menit bermain reguler, maka dari itu ia menyatakan keinginannya untuk pindah ke tempat lain. Pelatih Villarreal Unai Emery mengatakan kepada wartawan tentang pembicaranya dengan sang pemuda. Unai Emery mengatakan, "Saya bertanya kepada Kubo apakah ia ingin tinggal atau pergi, dan ia mengatakan kepada saya bahwa ia sedang mencari jalan keluar. Sikap Take baik. Ia telah membantu kami dan ia harus berkembang sebagai pemain. Namun ia mengatakan kepada saya bahwa ia ingin pergi untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di tempat lain. Dan itulah mengapa ia tidak ada dalam skuad pertandingan hari ini." Getafe langsung bergerak cepat menunjukkan ketertarikan mereka. Dengan presiden klub Angel Torres mengatakan kepada Onda Cero, Kubo ingin datang ke Getafe. Ya, penambahan kekuatan tim bersama Carlos Alena. Namun kami tidak ada kegirangan. Madrid sekarang mengkonfirmasi bahwa Kubo akan menghabiskan sisa musim bersama Getafe. Sebuah pernyataan dari Los Blancos berbunyi, Real Madrid dan Getafe telah menyetujui peminjaman Takefusa Kubo hingga akhir musim. Kubo yang pernah menimba ilmu di Akademi Barcelona La Masia menandatangani kontrak 5 tahun dengan Real Madrid pada musim panas 2019. Pelatih sepak bola Tottenham Hotspur Jose Mourinho dikabarkan sedang mengincar pemain Real Madrid untuk membenahi lini belakang mereka di bursa transfer 2021. Real Madrid punya bek berusia 22 tahun asal Brazil yang bernama Eder Militao. Ia baru merapat ke Santiago Bernabeu pada 2019 yang lalu dari Porto. Namun sayang ia gagal bersinar di Spanyol. Performa buruknya itu membuat pelatih Real Madrid yang bernama Zidane lebih memilih menurunkan Sergio Ramos dan Rafael Varane, sehingga Militao pun akhirnya tersisihkan. Situasi tersebut ternyata membuat ex-pelatih Real Madrid bernama Jose Mourinho melihat ada celah untuk membawa Militao ke Tottenham Hotspur. Satu hal yang membuat sang pemain cocok bersama Mourinho adalah ia bisa ditempatkan sebagai bek kanan. Meski demikian, The Lilywhits belum melakukan langkah apapun untuk membajak sang pemain. Namun mereka dikabarkan harus menyiapkan 45 juta pound sterling atau sekitar 853 miliar rupiah. Banyak yang meyakini bahwa Militao sebaiknya meninggalkan Santiago Bernabeu demi melanjutkan karir sepak bolanya. Sebab ia masih berumur 22 tahun dan masih banyak peluang yang bisa ia ambil di bursa transfer. Eder Militao sudah memperkuat Real Madrid sejak 2019. Bersama klub La Liga Spanyol tersebut di kancah domestik musim ini, ia baru dimainkan 2 kali dan belum mendapatkan clean sheet. Di tengah perjuangan tim di La Liga, Real Madrid harus disibukkan dengan perkara kontrak Sergio Ramos. Seiring waktu berjalan, situasinya kian mengkhawatirkan. Betapa tidak, saat ini Ramos memasuki beberapa bulan final kontraknya yang bakal kadaluarsa pada Juni 2021 mendatang. Negosiasi macet karena belum ada titik temu. Kabarnya Ramos meminta kontrak 2 tahun. Madrid awalnya menawarkan 1 tahun, mau memberi 2 tahun dengan syarat gaji lebih kecil. Disinilah selisih paham terjadi. Masalahnya Ramos masih sangat penting bagi Real Madrid. Bahkan aksinya Ramos bisa mengurangi sampai separuh kekuatan Madrid. Lalu apa kata Zidane sebagai pelatih? Situasi sulit kontrak Ramos ini sebenarnya kesalahan Madrid sendiri. Sebagaimana Los Blancos membiarkan kontrak sang kapten sampai memasuki bulan-bulan terakhir. Seharusnya sudah diperpanjang sejak tahun lalu. Muncul dugaan bahwa nasib Sergio Ramos bakal seperti Cristiano Ronaldo. Situasinya mirip. Ronaldo memutuskan pergi ke Juventus karena tidak mencapai kesepakatan.
Zidane mengatakan, apakah kita akan menghadapi kasus Cristiano lainnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Ramos. Saat ini dia masih ada di sini bersama kami. Kami hanya fokus pada laga berikutnya. Selain kontrak Ramos, Zidane pun terganggu dengan masalah pribadi Karim Benzema. Striker Prancis itu dipanggil ke pengadilan terkait kasus dengan Matteo Valbuena beberapa tahun lalu. Zidane mengatakan, Benzema mendapatkan dukungan penuh dari saya. Situasinya tidak mudah, itu jelas, tapi saya melihat dia baik-baik saja dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Saya berharap masalah ini bisa segera dibereskan untuk semua orang. Karim pekerja keras dan dia menikmati pekerjaannya.